Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memainkan peranan penting dalam implementasi transisi energi dan transformasi ekonomi melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam rangka mengenalkan topik transisi energi kepada sivitas kampus, Institute for Essential Service Reform (IESR) melaksanakan kuliah umum bersama di program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Unika Musicaritas dengan tema Strategi Mitigasi dan Adaptasi Transisi Energi di Sumatera Selatan, yang diikuti oleh 200-an mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Palembang yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024 bertempat di Aula Kampus Universitas Musicaritas Jalan Bangau, Palembang. Pada kuliah umum tersebut menghadirkan narasumber Dr. Marlistia Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR). Hari Wibawa, SPMM, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan membawakan materi Kebijakan dan Regulasi Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung transisi energi. Dr. Aryansyah, STMT, Kabid Energi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dengan materi Potensi Energi Terbarukan di Provinsi Sumatera Selatan, dan Robert Aritonang, Diploma Engineering, LRSC, MSc, Praktik Industri Prodi Teknik Industri Unika Musicaritas Palembang menyajikan materi Pembangkit dari Biomasa dengan dimoderatori oleh Dr. Heri Setiawan, STMT, IPM. Dr. Antonius Singgih Setiawan, SE, MSI. Rektor Universitas Katolik Musicaritas dalam sambutan pembukaannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber dalam kuliah umum di UKMC. Melihat situasi saat ini dan atas masukan dari beberapa pihak, pantas dan layak jika UKMC bisa membuka jurusan baru program teknik energi yang mana saat ini belum banyak ada di Indonesia, maka dengan harapan dukungan tersebut akan dipikirkan pendirian program studi baru tersebut, apalagi bahwa Indonesia saat ini terus berupaya untuk meningkatkan energi terbarukan dalam bauran energinya, demi mencapai target ambisius dalam mengurangi emisi sesuai dengan Perjanjian Paris. Temanya tentang strategi mitigasi dan adaptasi transisi energi di Sumatera Selatan. Tadi sempat berbincang di awal dengan Pak Arya, beliau memberikan masukan baik untuk kita bahwa UKMC semestinya membentuk atau menghadirkan prodi baru, yaitu teknik energi. Tadi saya berpikir, Pak, kira-kira nanti kalau kami bikin itu, kami akan bertempur nggak dengan mitra kami, kolega kami, Kamigas? Oh tidak. Artinya kita dapat restu itu, nanti bisa dipikirkan bersama. Seperti Dr. Marlistia Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Services Reform (IESR), dalam materinya menjelaskan bahwa Institute for Essential Service Reform (IESR) merupakan lembaga riset dan advokasi yang fokus pada isu energi dan lingkungan. IESR juga aktif mendorong transformasi menuju sistem energi rendah karbon dan berkelanjutan dengan melakukan asistensi, pengembangan kapasitas, dan membangun kemitraan strategis dengan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Dalam 1 tahun terakhir, IESR melakukan program kerja transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi di wilayah penghasil batu bara, dengan lokus program di Sumatera Selatan. Baru pertama kali datang ke Universitas Katolik Musicaritas dan semoga ini tidak menjadi yang terakhir kalinya. Semoga nantinya lebih banyak lagi kami bisa berdiskusi dengan adik-adik mahasiswa, dengan Bapak dan Ibu dosen. Karena tadi usulan untuk membuka prodi teknik energi cukup menarik untuk ditindaklanjuti ya Pak Rektor dan Pak Arya. Terutama karena Sumatera Selatan tadi sempat disebut kaya dengan sumber energi. Tentunya selain sumber energi fosil, selain batu bara, juga sumber energi terbarukan, di mana sekarang sebenarnya keahlian, keterampilan dari lulusan dari universitas yang mampu bekerja di sektor energi terbarukan itu masih minim. Jadi ini sebenarnya merupakan peluang juga Pak Rektor untuk bisa fokus kepada mendidik tenaga kerja ataupun nanti para ahli yang bekerja di sektor energi terbarukan.
Yang pertama tentunya karena krisis iklim di Indonesia sudah dirasakan oleh banyak pihak dan kita perlu melakukan transisi. Yang kedua karena Sumatera Selatan secara kekayaan alam memiliki risiko dan peluang untuk transisi energi. Jika batu bara berkurang nantinya secara signifikan karena transisi energi, apa yang terjadi? Nanti Pak Hari dari Bapeda akan menyampaikan banyak mengenai transformasi ekonomi dan rencana pembangunan. Kemudian energi terbarukan apa yang bisa dikembangkan di Sumatera Selatan, Pak Aryansah juga nanti akan menyampaikan banyak hal, dan tentunya praktek yang ada di industri. Ya, bagaimana sebenarnya transisi energi dilakukan di sektor industri dan sektor swasta. Saya berharap Dr. Aryansyah, STMT, Kabid Energi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan dengan materi Potensi energi terbarukan di Provinsi Sumatera Selatan, transisi energi berkeadilan dan transformasi ekonomi di wilayah penghasil batu bara di Sumatera Selatan. Dikatakannya bahwa dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi 31,89% dengan upaya sendiri, dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Proporsi target pengurangan emisi dari sektor energi sendiri adalah 11%. Pemerintah juga menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Penggunaan energi terbarukan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 112/2022 yang memprioritaskan PLT tenaga EBT, percepatan terminasi PLTU, dan melarang pembangunan PLTU baru. Kita sebenarnya strategis ya, kalau dilihat dari positioning ya, dari kalau kita lebih dekat ke Jawa dan ke Singapura. Ini sebenarnya satu nilai lebih bagaimana nanti Sumsel akan menjadi salah satu promosi terunggul Indonesia. Ini cita-cita kita bersama yang akan kita wujudkan dalam 20 tahun ke depan. Kalau kita lihat pertama ya, kalau kita mau mengulas ini kita lihat dulu datanya. Kalau dari sisi tenaga kerja, dari total 4,38 juta pekerjaan di Sumatera Selatan, dari 8,3 juta total penduduk, itu cuma 2,24% yang bekerja di sektor pertama, yang kerja langsung ya, 19%. Itu terlihat jomplangnya ya, dengan share 13%, tenaga kerja 43% total. Sumsel menyadari itu, kami dari Dinas SDM menyadari itu. Kami harus memikirkan bagaimana kebutuhan energi yang perlu didapatkan itu bisa nyampe ke masyarakat Palembang. Nah, pemahaman ini telah kalau saya sampaikan misalnya ke Pak Robert, ke Pak Rektor. Jadi pemahaman ini harus mulai adik-adik sekalian itu di brainstorming, di brainwash. Kalau tidak benar-benar menggunakan energi energi kita, karena ternyata beberapa penelitian dari teman-teman Jawa, baterai yang digunakan untuk mobil-mobil listrik itu tuh justru